Hemodialisis adalah one of the three renal replacement therapy ya. Satu dari tiga pilihan dari RRT. RRT itu adalah renal replacement therapy. Renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal itu ada hemodialisis biasa yang pakai alat itu, bisa juga dialisis pakai peritoneal atau yang namanya CABD, continuous ambulatory peritoneal dialisis. Yang ketiga adalah transplantasi ginjal ya. Hemodialisis adalah salah satunya ya. It is a medical procedure medis untuk meremove, untuk mengambil cairan yang berlebih. Pasien CKD kan bisa aja produksi kencingnya udah nggak banyak, nggak bisa membuang kencing, akhirnya harus ditarik pakai alat, harus disedot, ya. Remove fluid and waste product from blood to correct electrolyte imbalance, untuk mengembalikan komposisi darah kembali normal. Kalium dalam darahnya nggak boleh berlebihan, fosfatnya juga nggak boleh berlebihan, ureumnya juga nggak boleh berlebihan, air dalam tubuhnya juga nggak boleh berlebihan. Itu nanti disedot, disaring, diambil pakai alat hemodialisis ya. Dan hemodialisis atau HD is done using hemodialisis machine atau disebut dialyzer ya, atau disebut artificial kidney atau ginjal palsu. It can be an outpatient atau inpatient therapy. Cuci darah itu bisa saja pasiennya datang terus langsung pulang, cuci tok gini 4 jam pulang ya. Bisa juga pasiennya pas rawat inap ya, sekalian cuci darah itu bisa. Jadi pasien cuci darah itu tidak harus nginep, bisa saja cuci tok terus pulang. Itu biasanya 4 jam cuci darah atau 5 jam gitu ya. Hemodialisis is an extracorporeal apa jenenge proses ya. Jadi menggunakan dialisis membran ya. Dan cuci darah ini terjadi di luar tubuh, makanya extracorporeal proses ya. Menggunakan alat dial menggunakan alat apa namanya? Alat hemodialisis ya, ginjal palsunya artificial kidney itu tadi ya. Menggunakan membran semipermeabel ya. Indikasinya apa sih cuci darah? Kalau pasiennya hemodialisis, pasiennya asidosis, pH-nya kurang dari 71. Electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance-nya apa? Kaliumnya lebih dari 6,5. Laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 10 ml per menit per luas permukaan tubuh. Overload cairan, pulmonary edema, misalnya bengkak paru, bengkak seluruh tubuh. Atau pastinya urinnya. Biasanya singkatannya AIUEO. Ya. A, I, U, wis AIUEO tulis sendiri wis A. AIUEO itu pastinya asidosis A. Apa jenis imbalance, apa jenis I-nya itu intoksikasi ya. U urinnya lebih dari 200. E electrolyte imbalance. O overload cairan. Ya, iki wis padha mlebu kene kabeh ayo tulisan itu sendiri ya. Prinsip hemodialisis ya, difusi dan ultrafiltrasi ya. Iki ya, difusi zat-zat terlarutnya di melewati membran semipermeabel. Ini kan alatnya ya, alatnya iki sing kok saringan iki. Ini darahnya lewat tengah sini. Nanti darah yang lewat di tengah itu kok kesaring melalui membran semipermeabel, kok hasil saringannya kok dibuang ya. Ini ya, nah ini diambil zat-zat terlarutnya ya. Ini yang prinsip hemodialisis ya. Kalau prinsip hemodialisis itu utamanya adalah mengambil zat-zat terlarut sing cilik-cilik itu ya. Urea ngono-ngono itu dijubuki pakai hemodialisis ya. Kalau yang hemofiltrasi ya, hemofiltrasi itu utamanya adalah mengambil kelebihan air ya. Positif hidrostatik pressure dari darah ya masuk ke sini ya, disedot ya. Negatif hidrostatic pressure itu nyedot masuk ke sini jadi filtrat air ya melalui membran semipermeabel itu. Kok air yang berlebihan ku dibuang ya. Iki ya, ini darah pasiennya dipasang apa? Jadi nanti tangannya pasien ini dua ini, satu dicocok, diambil apa? Diambil nggak mesti dua ini ya. Di sini juga bisa ya, satu tangan ini. Biasanya pembuluh darahnya yang disambung namanya afisyan itu ditusuk di dua titik, darah yang mengalir masuk ke dalam apa sih ini mesin ya dari arterinya, terus nanti pembuluh darahnya udah dicuci dimasukkan ke dalam tubuh melalui vena. Nah ini from arteri, darah dari arteri mengalir ke sini seret ya, terus nanti pakai dialiser, alat yang membran semipermeabel itu namanya alatnya dialiser ini ya. Nanti nah disaring di gini, nah hasil penyaringan zat-zat itu ya
dibuang, waste out, ya. Terus mari ngono sisanya darahnya yang kok balik rini, ya, dan juga water in, ya. Nah, ini masuk cairan dialisis, ya. Dialisis fluid konsentrat, ya. Cairan dialisat, alatnya namanya dialyzer, pendialisis, ya. Cairannya namanya dialisat atau dialisis fluid konsentrat. Ini masuk tuh kok gini. Nah, ini yang kok campur di gini cairannya membantu proses penyaringan, ya. Terus baru dibalik ke dalam tubuh, ya. Dialyzer, dialisat, dan blood delivery system. Ya, ini alat ya. Untuk kurang lebih ya gambar. Iku alat. Nah, ini nanti ada kayak circle-nya. Oh, ada kan ada apa kayak apa alat yang berputar ya, sirkuler itu untuk mendorong darahnya supaya dia berjalan balik ke iku setelah tekok dialisat, ya, supaya nggak gumpal juga, ya. Jadi pasien cuci darah itu juga engko ono dia ini. Nah, itu ada roller pump gitu, Dek. Tak bilang itu roller pump ini dialiser, ya, supaya daerah darahnya lancar, ya, masuk sini kok disaring-saring, ya. Use dialysis fluid, ya, cairan yang sudah dipakai dibuang, Dek. Ini yang sudah berisi sampah-sampah itu. Ini cairan dialisat yang masih bersih, ya. Kok sing darah yang harus dicuci, ya, balik Dek ini, kok balik ke pasiennya, ya, clean blood. Sebenarnya itu ada pengencer darah, ya. Sebenarnya ada pengencer darah heparin yang diberikan supaya darahnya nggak gumpal, ya. Ini dialiser artificial kidney itu, ya, seperti ada apa namanya plastic chamber, ya. Seperti kamar berbentuk plastik, contains bundle of capillary. Ada kapilernya kecil banget. Through the which blood circulates while dialysis solution travels outside the bundle, ya. Ada pembuluh gini, ya. Terus nanti cairan dialisernya di sekitarnya nanti menyerap sing apa urea-urea yang berlebih kayak tadi itu, ya, akan terjadi proses difusi dan ultrafiltrasi, ya. Cairan yang dialisatnya kok jadi tambah banyak karena ketambahan cairan berlebih dalam tubuh dan juga sudah campur sampah-sampah, ya. Membranes using in dialyzer adalah membran selulosa, substitute selulosa atau selulosa asetat, selulosintetik, ya, atau selosin, hemofan. Ada sintetik juga bisa pakai poliakrilonitril atau polisulfon, polimetil metakrilat itu juga bisa dipakai, ya. Nah, ini alat kok tabung kayak gini. Darah masuk di gini, kok darahnya wis mari dicuci nih jeruk gini, iku keluar, ya. Darahnya tuh nanti masuk ke bentuk kayak saluran-saluran cilik-cilik ini, jadi kayak kapiler-kapiler kecil gitu, ya. Nah, ini tub-tub ini di dalam tuh darahnya lewatnya merah-merah itu. Nah, area putih-putih di sekitarnya yang warna putih itu adalah cairan dialisat, ya. Cairan dialisat masuk sini, ya, kok bercampur apa namanya kayak kapiler yang semi permeable itu yang di dalamnya ada darah. Terus nanti cairannya sudah disaring, sudah kotor, cairan dialisatnya metu di gini, ya. Ini kontennya cairan dialisat kayak gini, ya. Blood delivery system mesti ada heparin searing pump juga, ya. Itu. Nanti ada aliran darah keluar dari tubuh itu secepat apa. Blood flow rate-nya itu ada namanya QD sama apa jenisnya QB. QB itu adalah kuantiti atau aliran debit darah yang keluar itu biasanya sekitar 250 sampai 500 ml per menit. Ada QD. QD itu ada aliran dialisat, ya. Nah, ini loh sedikit heparin pump. Nah, itu ada heparin untuk mencegah supaya nggak gumpal, ya, gitu. Ki darahnya metu ini, ya. Ya, ini ada rotator tadi itu dikasih heparin, ya. Melebur ini disaring balik, ya. Air trap and air detector, ya, dicek ada udara apa enggak. Kalau udah bersih dari udara masuk balik ke tubuh kita, ya, atau bila ke tubuh pasien gitu, ya. Akses untuk cuci darah itu ada ini, ya, ada arteriovenous fistula, ada arteriovenous graft, gambarnya kayak ini. Nah, iki arteriovenous graft, iki arteriovenous fistula, ya. Kok dicocok di gini, darahnya diambil arterinya seret masuk ke mesin, kok darahnya sudah dicuci dibalik norencok ke vena, ya. Prosedur ini memang, ya, ada kecepatan dialisat, ada kecepatan laju darah, ya. Dialisat itu antara 500 sampai 800 mili per menit, ya. Cuci darah itu sekitar 3 times, usually done 3 times a week, and each dialysis sekitar 4 jam. Jadi adekuasi cuci darah itu antara 12 sampai 15 jam, ya. Biasanya kalau udah cukup gitu pastinya aman, ya. Terus komplikasi saat cuci darah itu pastinya bisa, kan darahnya disedot dari dalam tubuh, kan. Jadi bisa hipotensi, kram otot, mual muntah, bahkan serangan jantung saat cuci darah itu bisa, ya.
sakit kepala, chest pain, nah ini resiko bisa sampai meninggal ya. Yang pasien meninggal saat cuci darah itu banyak. Nanti kalau kalian mungkin sekolah spesialis penyakit dalam, kalian akan mengetahui. Atau kalian jadi dokter, nanti dokter umum yang standby di cuci darah bisa. Ada dokter umum atau general practitioner in hemodialysis itu ada. Nah, jadi partnernya dokter penyakit dalam nanti ya. Gatal-gatal ya 5% kasus ya. Fever, demam itu juga bisa ya. Hipotensi penyebab iki ya, manajemen hipotensinya bisa diberikan cairannya, diganti darahnya, juga pakai obat ini ya. Kram otot ya bisa karena prosesnya karena ini ya. Manajemen muscle cramp ini ya bisa diberikan vitamin E dan vitamin C gitu-gitu ya. Ultrafiltrasinya dikurangi ya, diberikan cairan hipertonis untuk menggantikan supaya elektrolitnya nggak terlalu habis ya. Bisa saja jadi hipokalemi ya, jadi hiponatremi itu bisa ya pasca cuci darah. Bisa juga aluminium toxicity ya, tapi ini bisa diminimalisir ya. Biasanya nggak sampai. Itu tentang cuci darah.